Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Oh, Lela datang ya, udah alhamdulillah Lela. Iya. Katanya sakit Lela. Apa kabar, Ibu? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Lela kan katanya sakit, udah sehat ya? Alhamdulillah. Oh, saya bisa ada 2 Zoom nih, gimana nih? Padahal cuma saya buka satu nih. Satu saya live aja. Mana caranya nih Lela? Oh, udah hilang. Assalamualaikum Bu Nur. Salam. Pak Usul udah datang ya? Udah hadir, alhamdulillah. Iya, baru gabung Ibu. Alhamdulillah. Yang lain belum nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Sehat-sehat ya Bu. Bu Rizky katanya ada apa? Acara International Student of Islamic Psychology itu. Iya. Pak Sariful apa juga nggak ada ya? Iya belum saya tanya juga sih tadi gimana Bu ininya. Anissa mau hadir, banyak tuh pada hadir. Iya. Bagus juga kita kan mengembangkan apa ya? Iya. Allah apa namanya? Mengembangkan psikologi Islamnya ya Bu ya. Terutama. Oke. 9 orang. Alhamdulillah Bu Anissa hadir. Assalamualaikum, Bu Nur. Baru selesai AMI, Bu. Oh gitu. Ya Iya, mudah-mudahan Bu. bagus Pas lah. jam 4. Amin, Bu. Kemarin kan ininya sudah keluar. Akreditasi kan udah keluar ya kan? Iya, Bu. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini mahasiswa banyak hadir nih, bagus alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, Bu. Ya, apa nanti setelah ini Bu Anissa ya. Pokoknya semua dapat Assalamualaikum giliran. Bu Anissa. Waalaikumsalam, Pak Usul. Iya. Pak, ini mana tuh Pak Sariful, Pak Yudi? Pak Yudi masih AMI juga, Bu. Oh gitu. Ya, Pak Syariful, coba saya hubungi, Bu. Bu Rizky katanya lagi ini tuh, lagi apa? International Student of Islamic Psychology, dia ada pertemuan. Oh, iya, iya, Bu. Iya, ini ada Dini. Oh iya banyak nih mahasiswa yang saya itu ada satu yang saya buka, kok bisa keluar 2 nih ya? Lela. Kok bisa keluar 2? Ini satu nama aja nih. Satu 2 gadget apa gimana Bu? Enggak, saya satu aja nih. Oh, satu ya. Di apa sih? Bentar saya sign in. Wah, ini kok keluar ya? Siapa? Enggak, sebentar. Ada Zahra. Saya list satu gimana cara nih? Saya list satu ya Kamila ya. Lela. Ya, gimana Ibu? Saya kan ada 2 nih. Satu nama doang nih. Satu lagi ada ini. Saya mau list satu. Oh iya Ibu. Tahu liftnya yang mana nih? Jangan-jangan lift dua-duanya lagi Lela. Ini beliau masih ada.
Oke, baik. Apa kita mulai aja, Pak Usul, Bu Anissa? Bu, ikut aja gimana baiknya. Ini ada sudah ada 16 orang, 15 ya? Boleh Bu, iya. Boleh juga deh nggak? Iya. Soalnya nanti takut ini kan apa? Sore kita maghrib. Iya, maghrib itu. Oke deh. Saya buka aja, maksudnya Bu Rizky moderatornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih nih pertama kepada narasumber ya. Dosen kita ini. Ya. Selamat datang Bu Rizky. Dosen kita Bapak Dr. Ahmad Usuluddin. Alhamdulillah. Dan beliau nanti akan menyampaikan presentasi materi ya, bagaimana mencari integrasi dan interkoneksi. Nah, ini pakai istilah UIN Jogja ini. Pinjam istilah Prof. Amin, Bu. Pak Amin Abdullah. Iya. Insya Allah nanti kita akan dengar itu, tapi paling tidak ya dekat-dekatlah dengan integrasi kita ya, bagus sekali itu. Iya. Dan ini memang pertemuan kita yang pertama. Saya terus terang, saya sengaja menggagas pertemuan kita ini bersama Bu Rizky, karena bagaimanapun kita perlu intellectual exercise terkait psikologi Islam, yang itu juga masih baru ya, artinya kalau dilihat konstruk teori dibandingkan dengan psikologi modern kan belum utuh kan gitu ya. Karena itu memerlukan satu kajian-kajian, tetapi dia sudah punya konsep-konsep, terutama tentu dari Al-Quran dan sebagainya tadi. Ini yang kita coba nanti mencari bagaimana bentuknya nanti kalau ini kita integrasikan. Paling tidak kita juga memerlukan alat ukur, yaitu dikaitkan dengan konsep-konsep psikologi yang ada di dalam pemikiran Islam, dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan sebagainya tadi. Ke arah itulah kita hendak membawa kajian kita ini, supaya kita menghasilkan sesuatu dari sini, dan nanti setiap dosen, dan bahkan mungkin dari luar prodi, dan sebagainya, insya Allah kita akan hadirkan juga untuk lebih memperkaya nanti input-input kita, untuk bisa mencapai sasaran tadi, integrasi dan juga mengkonstruksi psikologi Islam tadi dalam satu theoretical base. Punya tentu kita dasar konsepnya dari pemikiran Islam, dari konsep yang ada dalam Al-Quran, kita bawa dia ke dalam dunia empirik. Pada pengalaman-pengalaman empirik, yang di situ tentu dia memerlukan ukuran-ukuran. Karena secara metodologis, disitulah yang harus dilakukan ya dalam kajian-kajian psikologi modern. Nah, kita mencoba mengintegrasikan ini. Kita bawa dari pemikiran Islam ke dalam tataran empirik, dalam kajian-kajian empirik yang kemudian kita akan menghasilkan sesuatu di situ. Reconstruction dari dua pendekatan tadi yang menjadi satu integrasi knowledge, psikologi yang terintegrasi. Nah, jadi ke arah itu yang kita coba nanti bawa kajian kita ini, mudah-mudahan. Dan karena itu kita terus nih mencoba saya
semua kita perlu sounding ini untuk kita sampai di situ, sehingga yang masih kurang di psikologi Islam itu kan memang lebih kepada kajian-kajian empirik tadi. Nah, kita akan bawa ke sana. Itu pengantar dari saya. Dan mudah-mudahan ini banyak mahasiswa, terima kasih alumni juga, Soraya nih, alumni kita nih, yang juga tentu tertarik karena ini sebuah proses pencarian. Nah, mudah-mudahan nih, nah nih Pak Hakam nggak ada ya. Mudah-mudahan Pak Hakam hadir nih. Saya terus terang karena ini juga saya katakan, kalau mengatakan nih dosen prodi psikologi tentu itu harus ada legalitasnya kan gitu. Itu dari Kaprodi. Nah, ini kan masih baru inisiatif saja. Suatu saat mudah-mudahan ini dia masuk ke dalam struktur di prodi dan sebagainya. One day, dan saya menghantarkan ada ini yang mudah-mudahan ini biar juga dia ke depan itu ada sesuatu, itu aja dasarnya nih. Itu pengantar dari saya, dan untuk tidak berpanjang, saya persilakan kepada Bapak Dr. Ahmad Usuluddin untuk menyampaikan presentasinya. Silakan Pak Usuluddin. Baik, terima kasih Ibu Prof. Nurhayati Jamas atas kesempatan diberikan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nurhayati Jamas yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing sebenarnya, karena kami pun juga masih banyak belajar, Ibu, terkait psikologi Islam ini. Mungkin nanti sifatnya kami ini bukan mengajar begitu, tapi sharing, dan mungkin nanti bisa saling sharing juga dari hadirin semua. Mudah-mudahan bisa menambah khasanah keilmuan kita. Tanpa memperpanjang waktu, izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pada sore hari ini, insya Allah kita akan berbicara tentang integrasi interkoneksi psikologi umum dan psikologi Islam atau psikologi Islami. Kenapa saya mencoba mengangkat tema ini? Karena sebagai inisiasi yang tadi sudah diantarkan oleh Ibu Prof, mungkin ini sedikit penyegaran saja, dan mungkin nanti kita bisa di kesempatan ini bisa kita berdiskusi ke arah mana, khususnya Al-Azhar, Universitas Al-Azhar ini khususnya Fakultas Psikologi Pendidikan, khususnya lagi Prodi Psikologi Pendidikan dan BKI dan seterusnya, apakah mengarah kemana dan seterusnya terkait pengembangan psikologi Islam. Jadi yang pertama dalam pembahasan ini kita akan membahas psikologi umum itu ada apa saja sih gitu. Nah, lalu kemudian di dalam psikologi Islam itu ada apa saja. Nah, psikologi umum yang seperti kita ketahui itu ada mazhab-mazhab, ya kan, ada psikologi analisa, ada behaviorisme, ada humanistik transpersonal. Lalu begitu pun psikologi Islam, ada psikologi Islam dan psikologi Islami ya. Jadi ada munculnya psikologi Islam ini kan sebenarnya karena ada gerakan-gerakan Islamisasi ilmu, ilmuisasi Islam, dan integrasi interkoneksi ilmu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, misalnya contoh seperti kami ketika sekolah S3 kemarin, itu kami mencoba mendalami, menekankan terhadap pentingnya ruhaniyah dalam kehidupan manusia ini, sehingga kami mencoba untuk membahas tentang ruh itu di dalam psikologi Islam, khususnya sebagai cabang masuk kepada cabang ilmu psikologi sofistik. Nah, seperti kita sudah ketahui bahwa diskursus keilmuan psikologi umum atau psikologi modern ini telah berkembang demikian pesat ya. Contoh singkatnya saja sejak tahun 1970 misalnya itu ketika psikologi Islam ini mulai berkembang, itu di Indonesia misalnya banyak sekali gagasan-gagasan Islamisasi ilmu. Artinya bahwa agamawan atau cendekiawan Muslim itu
mencoba mendalami keilmuan-keilmuan psikologi barat atau psikologi umum berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu ilmuisasi Islam juga seperti itu. Jadi dan seterusnya sampai integrasi interkoneksi keilmuan yang ada sekarang ini. Nah, pada waktu itu banyak fakultas psikologi di perguruan tinggi yang berbasis agama Islam mulai mengembangkan kajian psikologi Islam atau psikologi Islami. Perkembangan psikologi umum telah memunculkan berbagai mazhab tadi seperti yang kita coba gambarkan di atas sebagai pendahuluan. Nah, diskursus keilmuan psikologi umum atau psikologi modern ini kemudian saya coba mapping, saya coba merefresh saja bagaimana sih secara epistemologis relasi antara psikologi umum dan psikologi Islam atau psikologi Islami dengan berbagai mazhabnya. Nah, mapping ini diperlukan untuk mengetahui letak posisi psikologi Islam atau psikologi Islami dalam diskursus psikologi umum dengan menggunakan paradigma keilmuan integrasi interkoneksi yang dikembangkan oleh Prof. Amin Abdullah. Nanti yang beliau dikenal itu dengan spider web ya, atau jaring laba-laba. Nanti mungkin di bawah akan jelaskan sedikit. Nah, melalui mapping ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk menentukan arah kajian psikologi yang akan dikembangkan oleh Fakultas Psikologi dan Pendidikan di Universitas Al-Azhar Indonesia ini ke depan, termasuk Prodi BKI tentunya. Di bagian akhir nanti mungkin kami sedikit menjelaskan juga bagaimana kemarin kami ketika menulis disertasi itu masuk dalam diskursus psikologi Islam. Nah, dalam psikologi umum, mazhab-mazhabnya itu setidaknya ada 3 yang kita kenal selama ini, yaitu psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik transpersonal. Nah, psikoanalisa ini memandang jiwa manusia secara struktural, terdiri dari id, ego, dan superego. Ketiga struktur ini berhubungan dengan 3 level kesadaran manusia secara vertikal ke bawah, yaitu conscious atau kesadaran, pre-conscious atau ambang sadar, dan unconscious atau tidak sadar. Nah, ini kira-kira skema gambarannya, bagaimana id ini menjadi dorongan dasar, lalu superego menjadi istilahnya sebagai basic yang membuat manusia itu menjadi baik begitu, sehingga nanti secara sadar melakukan hal-hal yang baik juga. Nah, ada admit, maaf. Nah, kemudian behaviorisme memandang jiwa manusia secara linearistik. Ada 4 dimensi jiwa yang terbentuk dari kumpulan pengalaman, yaitu kognisi, afeksi, konasi, dan psikomotor. Behaviorisme memandang struktur jiwa manusia secara horizontal atau setara kedudukannya antara dimensi-dimensi jiwa tersebut. Nah, ini contoh konsep tadi utuh behaviorisme horizontal. Jadi ada kognisi, konasi, afeksi, dan psikomotor. Psikologi humanistik transpersonal memandang manusia sebagai satu kesatuan yang utuh antara raga, jiwa, dan spiritual. Nah, di mazhab yang ketiga ini sudah mulai membahas tentang jiwa ataupun spiritual. Karena itu susunan psikis manusia terdiri dari somatis atau raga, psikis atau kejiwaan, dan noetik atau kerohanian atau spiritual. Psikologi humanistik transpersonal memandang susunan jiwa manusia secara vertikal sirkular ke dalam atau dari luar ke dalam. Karena itu mazhab ini disebut juga sebagai high psychology. Ini kalau bisa digambarkan dari luar ke dalam seperti ini. Susunan jiwa manusia dari somatis, psikis, dan noetik. Walaupun memang nanti belum menyentuh kepada jiwa atau ruh yang memang nanti di dalam agama itu justru dikaji sebenarnya begitu. Nah, tentu ada kritikan terhadap psikologi umum ini gitu. Sebagai disiplin ilmiah modern, psikologi tunduk pada kaidah-kaidah saintifik dan hanya fokus pada bidang-bidang empirik. Karena itu psikologi umum berkembang sangat positivistik dan sekuleristik. Sehingga tidak tersedia tempat bagi diskusi tentang jiwa dan ruh yang bersifat imaterial yang justru banyak dikaji dalam agama. Bahkan psikologi humanistik transpersonal yang berbicara tentang kecerdasan spiritual ataupun misalnya God spot itu belum merujuk pada jiwa yang bersifat spiritual, tetapi masih meletakkan basisnya di otak. Nah, fenomena inilah yang kemudian mendorong lahirnya psikologi Islam atau psikologi Islami
Seiring dengan maraknya gagasan dan gerakan Islamisasi ilmu, ilmuisasi Islam, dan integrasi interkoneksi keilmuan. Nah, lalu kemudian kita berbicara mazhab psikologi Islam ataupun psikologi Islami. Yang pertama itu misalnya pada tahun 76, The Association of Muslim Social Scientists Amerika dan Kanada mengundang Profesor Malik Badri, seorang Presiden International Association of Muslim Psychologists. Lalu misalnya di tahun 78 juga berlangsungnya Simposium Internasional Psikologi Islam di Arab Saudi. Lalu tahun 79 misalnya terbitnya sebuah buku yang berjudul The Dilemma of Muslim Psychologists yang ditulis oleh Prof. Malik Badri. Dan tahun 82 misalnya Muhammad Usman Najati, dosen Universitas Arab Saudi, telah menulis Al-Quran wa Ilm Nafs. Nah, lalu tahun 94 terbit buku, misalnya ada buku yang judulnya Psikologi Islami, Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi bersama dengan Simposium Nasional Psikologi Islami 1 di Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Nah, buku ini dinilai sebagai tanda kebangkitan psikologi Islami di Indonesia. Pada tahun yang sama juga terbit buku Membangun Paradigma Psikologi Islam. Tahun berikutnya bermunculanlah berbagai buku menggunakan judul-judul psikologi Islami dan psikologi Islam. Nah, kemudian dikenallah nama lain dari psikologi Islam yang yang ada misalnya psikologi ilahiyah, psikologi Al-Quran, psikologi Qurani, psikologi motivatif, profetik, nafsiologi, dan seterusnya. Nah, ini contoh misalnya dari tahun ke tahun bagaimana perkembangan psikologi Islam atau psikologi Islami di dari mulai tahun 78 sampai 2010 gitu. Nah, terus sampai tahun 2000, lalu ini juga sampai tahun 2010. Lalu mazhab psikologi Islam ataupun psikologi Islami ini sebenarnya perbedaan dan motivasinya apa sih gitu. Nah, kelompok psikologi Islami adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi kemudian melakukan eksplorasi terhadap konsep-konsep Islam mengenai psikologi itu sendiri. Nah, motivasi yang mendorong adalah ketidaksetujuan dengan psikologi umum atau psikologi barat yang dinilai sekularistik dan mengabaikan kejiwaan hakiki manusia. Nah, psikologi modern tetap berguna dan mengandung kebenaran empiris, hanya saja perlu disertai pandangan Islam. Lalu kelompok yang kedua itu ada psikologi Islam, yang bergerak sebaliknya. Mereka memiliki latar belakang keilmuan Islam, kemudian melakukan eksplorasi konsep-konsep barat mengenai psikologi. Nah, mereka menggunakan istilah psikologi Islam karena mengambil sumber langsung dari khazanah klasik Islam, kemudian dikontekstualkan dengan pandangan psikologi modern. Nah, kelompok ini yang mungkin sering kita mendengar dengan istilahnya nafsiologi. Nah, contohnya misalnya Prof. Mulyadi Kertanegara tahun 2005 itu membagi psikologi Islam menjadi psikologi religius, psikologi sofistik, dan psikologi filosofis. Nah, psikologi religius itu misalnya contohnya yaitu teori-teori psikologis yang dikembangkan sarjana muslim dari perspektif Al-Quran dan hadis atau bayan. Di antara tokohnya misalnya Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Psikologi sufistik yaitu kajian psikologi yang dikembangkan oleh para sufi. Psikologi ini tidak dikembangkan untuk tujuan teoritis tapi untuk transformasi jiwa. Misalnya tokohnya itu ada Jalaluddin Rumi, Al-Ghazali, Abdul Razak Asyani. Lalu yang berikutnya psikologi filosofis, yaitu kajian psikologi dari perspektif falsafah atau filsafat Islam, seperti pemikiran Al-Kindi, Ibnu Sab'in, Ibnu Sina. Nah, pandangan pokok psikologi Islam ataupun psikologi Islami dan subvariannya, yaitu psikologi religius, psikologi sofistik, dan psikologi filosofis, sepakat bahwa manusia bukan sebatas fisik, bukan sekedar fungsi neurologis otak atau brain-based psychology, tetapi merupakan substansi material, al-jauhar ar-ruhan, yang tidak akan mati atau hancur setelah kehancuran badan, tetapi terus berlangsung sampai alam akhirat.
Nah, apabila mazhab psikologi Islam ini dibaca dengan kerangka jaring laba-laba keilmuan yang dikembangkan oleh Prof. Amin Abdullah, maka psikologi religius adalah hubungan antara psikologi dan Al-Quran al-Hadis, psikologi sufistik adalah hubungan antara psikologi dan tasawuf, dan psikologi filosofis adalah hubungan antara psikologi dan falsafah. Nah, ini dia. Jadi, kalau gerakan yang pertama tadi adalah misalnya orang yang mempunyai background psikolog, dia mempelajari Islam, maka dia tanda panahnya ke dalam. Jadi dari seorang yang backgroundnya psikolog, lalu dia mempelajari nilai-nilai keislaman, gitu, menggunakan ini. Nah, kalau dari spiderwebnya Prof. Amin ini kan Quran dan Sunnah sebagai senternya, lalu klaster yang pertama istilahnya, yang klaster kedua ini adalah methods and approaches-nya. Nah, inilah keilmuan-keilmuan Islam. Ada falsafah, tasawuf, hadis, tarikh, fikih, tafsir, lughah, dan kalam. Di luarnya ada ilmu-ilmu umum ya, seperti sejarah, seperti psikologi, dan seterusnya. Ada etik, dan seterusnya. Nah, terus di luarnya lagi baru integrasi interkoneksi keilmuan, gitu, seperti agama, dan lain sebagainya. Seperti ditunjukkan pada gambar di atas, psikologi Islam hanya melakukan gerakan internalisasi. Psikologi Islami telah bergerak menuju eksternalisasi. Jadi tergantung dari background mana yang yang menjadi background dari seseorang tersebut, gitu. Sedangkan mazhab ketiga yang disebut integrasi interkoneksi psikologi telah melakukan gerakan keduanya, gitu. Jadi selain menggunakan misalnya psikologi umum, juga menggunakan psikologi Islam, dan juga menggunakan keilmuan-keilmuan lain, dan juga mungkin melibatkan pemahaman-pemahaman agama selain Islam. Kira-kira misalnya seperti itu. Nah, integrasi interkoneksi psikologi tidak hanya menghubungkan antara psikologi dan Islam secara langsung, tetapi menggunakan jembatan filsafat, filsafat etika, dan sebagainya. Nah, integrasi interkoneksi psikologi juga mendialogkan antara psikologi dan tasawuf atau mysticism dari ajaran agama lain, gitu. Integrasi interkoneksi tidak hanya bergerak di dalam ranah Islamic Studies, tapi sudah ke wilayah religious studies. Jadi melibatkan ada psikologi Barat, ada Islamic Studies, ada religious studies. Nah, jadi saling bergerak baik ke dalam maupun keluar, dan melibatkan berbagai keilmuan seperti itu. Nah, kalau bisa disimpulkan, jadi mazhab psikologi Islam masuk ke dalam klaster gerakan Islamisasi ilmu. Psikologi Islami adalah manifestasi gerakan ilmuisasi Islam, dan integrasi interkoneksi psikologi adalah manifestasi pendekatan integrasi interkoneksi tersebut. Jadi bisa digambarkan psikologi Islam itu adalah agamawan yang kemudian mengkaji konsep-konsep psikologi, lalu ilmuisasi Islam adalah psikolog yang kemudian mengkaji konsep-konsep Islam mengenai psikologi. Nah, integrasi interkoneksi psikologi yaitu mencoba menggabungkan keduanya. Nah, meskipun mazhab psikologi Islam ini sudah cukup kokoh secara epistemologis keilmuan, namun dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah kritik. Misalnya Arif Budi Raharjo tahun 2011 dalam penelitian di 4 perguruan tinggi Islam, di UAD misalnya Ahmad Dahlan, lalu di Muhammadiyah Surakarta, di Universitas Internasional Islam, atau di Universitas Sunan Kalijaga, UIN Sunan Kalijaga, menyimpulkan bahwa kajian psikologi oleh 4 kampus tersebut tidak efektif dalam membentuk worldview Islam bagi mahasiswanya. Jadi belum menggambarkan Islam secara utuh begitu. Jadi masih banyak ilmu baratnya misalnya seperti itu. Nah, kritik lain yang diajukan Arif Budi Raharjo tersebut, misalnya secara kelembagaan, perguruan tinggi Islam kurang memiliki visi misi yang jelas dalam hal pengembangan dan transmisi keilmuan Islam. Adanya kesenjangan antara spirit keislaman dan kemampuan mengakses dua literatur dan tradisi keilmuan masih bersifat dan kurikulumnya pun masih bersifat parsial. Misalnya upaya integrasi masih terbatas sehingga pada nilai-nilai filosofis dan belum diaplikasikan dalam penelitian, seperti juga tadi yang disinggung oleh
Prof. Nur Hayati Jamas begitu. Misalnya ketika seseorang yang kental latar belakang psikologi umumnya dalam dia mengakses atau mengartikan rujukan-rujukan yang berbahasa Arab mungkin tidak sebegitu fasih bagi orang-orang yang memang latar belakangnya keilmuan Islamnya lebih kuat. Nah, pun sebaliknya misalnya ketika orang yang background Islam keilmuan Islamnya kuat dalam mengakses atau mengartikan tulisan-tulisan berbahasa Inggris juga kurang kuat misalnya seperti itu. Jadi masih ada kekurangan lah istilah. Namun tentu tetap harus ada usaha-usaha untuk bagaimana mengintegrasi interkoneksikan ini sehingga dari berbagai keadaan di atas muncullah beberapa polarisasi gitu ya, ada kelompok-kelompok lah istilahnya, ada kelompok yang menghendaki terbangunnya psikologi Islam yang berbeda dari psikologi yang ada. Nah, ada lagi yang kelompok yang menghendaki dikembangnya psikologi Islami, jadi cukup mengambil nilai-nilainya saja misalnya. Ada juga yang status quo yang tetap sudah psikologi saja, misalnya. Tapi ada juga yang acuh tidak acuh. Nah, ada juga kelompok yang ingin membangun disiplin integrasi interkoneksi psikologi. Jadi malah nantinya ya let's say katakan mungkin lebih umum lagi, jadi malah nanti agama jadi blur juga begitu kira-kira. Nah, misalnya kalau kayak misalnya saya gitu waktu kemarin itu mungkin sedikit berbagi saja. Misalnya ketika saya kemarin ngambil S3 misalnya saya berbicara tentang ruhiologi, dan kenapa saya bicara ruhiologi, misalnya saya mengambil konsep dari Al-Quran gitu. Misalnya dalam surat 17 Al-Isra ayat 85, nah ada kata-kata ruh di situ, ada kata-kata ilmu di situ, sehingga saya mengambil ruhiologi yang ruh itu artinya ruh itu diambil dari bahasa Arab dan logos itu diambil dari bahasa Sanskrit yang artinya ilmu. Begitu, dan ruhiologi ini adalah bagian dari psikologi sufistik begitu, yang selama ini dalam psikologi sufistik misalnya itu kajian ruh secara spesifik memang belum banyak dibahas. Buku yang spesifik membahas ruh pun juga tidak banyak ya. Misalnya yang saya temui itu misalnya karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang berjudul Kitab Ar-Ruh. Namun kajian ruh tersebut masih menempatkan ruh secara pasif. Nah, sedangkan saya mencoba untuk menawarkan bahwa ruh ini konsepnya adalah konsep yang aktif. Nah, yang ruhiologi ini memiliki perspektif universal misalnya, sebab ruh itu dianugerahkan Tuhan kepada semua manusia, dan foundational text-nya atau ayat Al-Qur'annya juga cukup banyak gitu. Di dalam surat 21 ayat 92 misalnya, wa inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, dan seterusnya. Jadi menjelaskan bahwa umat manusia itu umat yang satu misalnya. Lalu di surat 49:13 juga demikian, bahwa kami yang menjadikan manusia itu dari seorang laki-laki dan perempuan. Dan di situ berbicara seluruh manusia, bukan hanya manusia dari suku tertentu. Nah, dalam naruh itu memiliki kemampuan rasa. Rasa merupakan potensi dasar yang sangat luar biasa. Dengan rasa, manusia dapat berpikir melalui akal, melihat melalui mata, mendengar melalui telinga, mencium melalui hidung. Nah, saya mencoba mengambil dari ayat surat 32 ayat 9 dan 39-42 di mana membedakan antara orang yang tidur dengan roh orang yang mati. Nah, dengan adanya ruh inilah manusia dapat memproduksi ilmu pengetahuan, menghasilkan ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan seterusnya. Nah, kalau boleh saya gambarkan sedikit melalui suatu skema, di sini saya mencoba menggambarkan manusia itu dari luar sampai ke dalam, yaitu manusia ada ruh, dan ruh itu ditiupkan juga bersama dengan nikmat ya yang sering Allah sindir kita melalui fabi ayya alai rabbikum atukaziban gitu. Yang sebenarnya rasa itu adalah menjadi pengarah manusia sebenarnya mau berbuat apa begitu. Nah, tinggal bagaimana manusia itu mengembangkan sifat-sifat profetik dalam dirinya, misalnya sidik, amanah, tablik, fatonah melalui direct influence dari Tuhannya begitu. Nah, misalnya bagaimana cara Tuhan mengatur manusia yang banyak ini adalah dengan
untuk mengatur kehidupan, menghasilkan. Nah, sehingga saya sedikit mengutip kata-kata dari Prof. Amin Abdullah bahwa manusia yang bisa mengembangkan ini, maka baik dia secara fisik maupun psikis, apalagi rohaniahnya nanti bisa terus berkembang dalam bimbingan Tuhannya, begitu, dalam bimbingan Allah. Nah, maka beliau sering mengatakan higher order of thinking skill, di mana sholat misalnya pada orang Islam itu menjadi pembimbing, dia menjadi memperoleh kesucian diri dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Juga misalnya seperti yang tadi pagi acara Khutmul Quran juga saya sampaikan bahwa Al-Quran menjadi guidance bagi manusia baik secara psikis, ruhaniah maupun secara fisik. Nah, buat orang-orang yang mungkin banyak menggunakan sifat-sifat keburukan pada dirinya, maka dia adalah lower order of thinking skill yang digambarkan di dalam surat misalnya At-Takasur, di surat Wal Asri, di surat Al-Asr, di surat Al-Humazah, dan seterusnya, bagaimana manusia itu merugi. Nah, disitulah berdasarkan skema di atas dalam perspektif ruhiologi itu, bahwa ruh itu harus dididik oleh Tuhan. Walaupun dikatakan di situ ruh adalah urusan Tuhan dalam ayat tersebut, tetapi justru yang sedikit yang ilal qaul itu perlu kita berdayakan sehingga kita bisa tahu bahwa hidup kita ini sangat tergantung meniscayakan adanya peran ruhaniah dan peran Tuhan itu. Nah, sebagai penutup, untuk mengingatkan lagi bahwa ada 3 mazhab besar dari psikologi umum tadi yang sudah dijelaskan: psikologi analisa, psikoanalisa, behaviorisme, dan humanistik transpersonal. Nah, ketiganya itu bersifat positivistik sekularistik, hingga sama sekali tidak mengkaji yang sifatnya imaterial. Nah, dalam psikologi Islam, misalnya ada 3 mazhab besar tadi yang seperti sudah dijelaskan di atas, dan ketiganya telah menginjeksikan kajian ruh yang imaterial dalam psikologi. Nah, psikologi Islam memiliki 3 subvarian: psikologi religius, psikologi sofistik, dan psikologi filosofis seperti yang dijelaskan tadi. Nah, begitupun integrasi interkoneksi psikologi merupakan mazhab keempat yang berusaha mendialektikakan 3 mazhab psikologi sebelumnya. Nah, penulis tadi juga, saya misalnya seperti saya mencoba menambah khazanah dalam psikologi Islam dengan mencoba menawarkan konsep ruhiologi tadi sebagai subvarian dari psikologi sofistik, di mana meskipun kajian ruh telah diinjeksikan dalam psikologi khususnya sofistik, namun pembahasan yang ada masih bersifat parsial dan pasif. Nah, ruhiologi menempatkan kajian ruh sebagai tema sentral dan aktif. Nah, mungkin demikian yang bisa saya gambarkan dan saya sampaikan. Mungkin nanti bisa bisa jadi dorongan juga untuk teman-teman sekalian bahwa psikologi Islam ini masih banyak ruang, masih banyak yang bisa kita kembangkan, yang mungkin memang seperti saya misalnya contohnya masih dalam tataran kajian literatur, tapi mungkin nanti ke depan akan harusnya lebih banyak lagi dari kajian-kajian yang sifatnya nanti lebih ke arah penelitian empirik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, khususnya kepada Prof. Nur Hayati Jamas. Apabila ada tambahan atau ada yang sharing, silakan bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Sekian sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa ini dari Pak Usul ya. Ini beliau menjelaskan, beliau punya teori sendiri dari disertasinya dan itu luar biasa. Ada tambahan satu jenis psikologi ruhiyah, luar biasa. Dan tadi beliau mengkaji bagaimana ini integrasi interkoneksi. Ya, di situ ada banyak format-format atau pola yang diangkat ya. Nah, jadi ini betul-betul pengayaan untuk kita semuanya. Oleh karena itu, sebenarnya kita di sini ada pola integrasi. Tapi nanti saya nggak ini belum bisa di-share ini.
Oke lah, kita lanjut aja nanti dulu karena nanti Pak Ahmad Usuluddin ini akan saya bawa juga dalam FGD integrasi di kita, Insya Allah nanti bisa tampilkan itu di forumnya lebih luas. Ya, oke baik. Nah sekarang lebih baik saya persilahkan nih kepada para partisipannya nih untuk menyampaikan pertanyaankah, masukankah, komentar dan sebagainya. Dan bisa di chat nih, chatnya masih kosong ya. Tapi kalau yang apa silakan angkat tangan di reaction tadi itu ada. Kalau mau ini silakan angkat tangan di situ ada. Silakan. Supaya kita bisa, tadi ada banyak. Misalnya begini. Di integrasi kita mencoba melihat ada 2 jalur nih. Jadi kita lebih kepada paradigmnya di situ. Paradigm teoantroposentris. Nah, di situ kita melihat Allah itu sebagai sumber kebenaran, baik itu kebenaran yang disalurkannya atau melalui jalur wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad, yang itu merupakan kebenaran yang sifatnya metafisik, transendental. Ya. Karena itu kita tidak bisa meraba Allah. Kalau positivistik itu kan selalu harus tangible, measurable, observable. Nah, kalau misalnya yang metafisik kita hanya bisa merasakan dan yang kita lihat hanya ciptaan Allah kan begitu. Malaikat Jibril yang membawa wahyu juga begitu. Ya. Tapi kita meyakini karena ada ruh tadi. Ruh tadi ada di lingkaran itu sampai ke neotik tadi. Itu kalau di Fraser itu kan tingkatan hati itu. Al-lub tadi di dalam, paling dalam tadi. Itulah yang ada pancaran kebenaran itu ada di situ. Karena itu neotiknya ada di situ. Oke, itu menarik sekali tadi. Nah, di sisi ilmu yang kita dapatkan secara saintifik, secara metodologi saintifik tadi, itu yang dipelajari itu adalah keteraturan seluruh objek di alam semesta. Yang di dalam ayat-ayat wahyunya tadi itu juga ada dijelaskan secara umum. Tapi yang dipelajari oleh para saintis adalah yaitu hukum alamnya. Hukum alam itu sendirilah yang menciptakan keteraturan tadi kan di situ. Yang dalam konsep Al-Quran itu, konsep Islamnya itu sunnatullah. Sunnatullah tadilah yang dipelajari untuk melahirkan teori di fisika dan sebagainya tadi. Nah, oleh karena itu kita integrasinya itu dari mulai paradigm kita. Bahwa kebenaran saintifik itu yang dihasilkan oleh manusia, yang diberi daya potensial oleh Allah, akal, indera, dan juga ada rasa tadi, kalbun, yang itu tidak ada di dalam pendekatan ilmu pengetahuan modern, fisik, indera, dan sebagainya tadi. Disitulah digunakan oleh manusia sebagai agen dari Allah, ya, mandataris Allah. Dalam melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi nyambung ini, dalam paradigm teoantroposentris ini, dia nyambung. Nyambungnya Allah sumber kebenaran metafisik transendental yang wahyu tadi, dan sumber saintifik empirik tadi yang juga melalui manusia, agen mandataris Allah yang memanfaatkan daya potensial yang diciptakan Allah sebagai khalifah tadi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dengan memahami sunnatullah tadi. Nah, jadi itu di kita. Nanti boleh kita coba cari ke arah situ. Nah, silakan ini siapa yang mau bertanya silakan atau memberikan komentar, jawab masukan dan sebagainya silakan. Ini banyak ini ada yang dari luar. Ada Robi Fatahillah dari Win mana nih ya? Boleh juga silakan dari luar. Silakan, ada Pak Sariful kali buat memperkaya ini. Sariful Robert, tolong bicara. Nanti dulu Bu, beri Pak Sifwa dulu. Oke, ada dua Anissa di sini, Anissa Indar dan Anissa kita nih. Silakan. Iya,
Mungkin saya izin sedikit ya, Prof. Nur. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya merasa apa yang digagas Prof. Nur ini bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi suatu kebiasaan ilmiah ya, Bu, di mana kita mendengar, tentunya ini kan di luar kelas ya, tapi hal-hal seperti ini juga dapat membangun apa ya, kebiasaan ilmiah, kebiasaan akademik gitu. Nah ini kan termasuk banyak mahasiswa ya, Prof. Nur dan Pak Usul. Jadi kita belajarlah pelan-pelan ya, sedikit-sedikit meskipun tidak terlalu sering ya, tapi kebiasaan itu saya harap bisa terbangun seperti itu. Kemudian Pak Usul, jujur sebetulnya hal-hal seperti ini yang tadi Pak Usul sampaikan itu baru ya untuk keilmuan saya. Saya banyak bergerak di bidang ya konseling yang memang itu di ranah pendidikan, kemudian pendidikan kemarin saya juga psikologi ya, artinya kalau tadi Pak Usul menyebutkan ada beberapa mazhab yang akhirnya di ini ya oleh ilmuwan-ilmuwan, kayaknya keilmuan saya terakhir itu ada di status quo ya, yang menganggap bahwa psikologi ya psikologi seperti itu ya. Tapi memang menarik ya, sejauh yang saya pelajari terakhir itu kan kita juga sudah mulai bergerak ke psikologi positif ya, Pak. Ada hal-hal yang mungkin tidak intangible ya, tapi dapat dirasakan seperti happiness, itu kan mulai bergerak ke arah sana. Ini mungkin saya pengen pertanyaan praktisnya dari saya yang betul-betul awam gitu, Pak. Mungkin ada buku yang bisa Bapak referensikan. Ini juga bagi adik-adik mahasiswa, apalagi tadi Bapak bilang bahwa ini membuka peluang ya. Artinya konsep-konsep, konstruk-konstruk yang tadi Bapak jabarkan bisa saja kan menjadi suatu variabel penelitian di BKI. Gitu. Jadi kan ke adik-adik mahasiswa juga ada buku praktisnya gitu, Pak. Yang enak dibaca, mungkin buat newbie juga, Pak. Iya. Gitu mungkin Pak dari saya. Ya terima kasih banyak. Main blowing sekali. Saya malah ingin baca disertasinya Pak Usul nih kalau bisa. Iya Bu. Boleh. Dibukukan nggak Pak? Kopinya dipersilakan nanti sedang dicetak bukunya, nanti kalau sudah jadi langsung Alhamdulillah. Pesan duluan ini. Baik, order Pak. Iya. Kita bedah bukunya Ustadz Usul. Ya, nih Pak Yudi udah gabung nih. Nanti Pak Yudi yang bedah mungkin, Pak. Iya, tadi mental ini. Insyaallah. Kita bedah bukunya Ustadz Usul. Alhamdulillah, nanti kita kalau udah saya cetak, saya paling duluan nih pesan ya Pak. Ini psikologi ruhiyah kita mau lihat. Oke, baik. Ada yang lain yang mau menyampaikan pendapat ini? Atau bertanya, mahasiswa mungkin ada mau tanya nih. Iya. Mungkin tadi menjawab sebentar Bu yang buku tadi. Jadi misalnya seperti di buku yang mungkin bisa dibaca itu, misalnya buku Fuad Ansori Paradigma Psikologi Islami. Beliau itu sekarang seorang dekan Fakultas Psikologi di Universitas Islam di UII ya, di Universitas Islam Internasional, mungkin itu bisa. Jadi dari buku-buku ini mungkin nanti bisa dibaca juga. Nanti slide-nya kalau ini saya share kok ke kita semua, nanti saya share melalui kolom chat. Oke, baik. Iya. Kira-kira. Nanti yang kita di kelompok psikologi kajian itu boleh juga tuh. Islam kita ada grup itu. Silakan. Baik. Silakan ada yang ini. Luar biasa. Ini Lela, ini sarjana baru. Ada mau tanya Lela? Tadi Anissa Indar ya mau tanya ya kalau nggak salah. Iya Bu Anissa, silakan. Oh iya, silakan Mbak Anissa. Assalamualaikum Ibu Bu Nurhayati, Bu Anissa, Pak Ipul, Pak Usul. Mau izin bertanya untuk alasan spesifik Bapak Usul sendiri dalam penawaran perspektif dari psikologi ruhologi ini sendiri ini apa Pak?
Terus untuk yang kedua, karena kita kan soon to be counselor gitu, how to praktek this perspektif gitu untuk kita kan konselor Islam yang akan menjadi konselor Islam. Terus untuk prakteknya itu untuk mempraktekkan perspektif ruhologi kepada klien itu seperti apa gitu Pak? Iya. Itu aja sih dari saya. Iya. Terima kasih, Baik. Pak. Terima kasih. Ya, langsung silakan, ya, Pak. Ya, langsung aja Pak Huru lagi Pak Usul, silakan. Iya, jadi di dalam disertasi saya itu ada yang saya sebut sebagai konsep smart ya, sains manusia, ruh dan Tuhan. Jadi keterkaitan itulah yang kemudian nanti menghasilkan paradigma syafa, syifa, dan dawa. Jadi dokter itu hanya mengobati, tapi syifa dan syafa artinya yang mengobati, yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan itu adalah khususnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang karena background saya itu dari seorang dokter yang memang ilmu kedokteran itu tidak melibatkan Tuhan ya. Jadi waktu dulu itu saya banyak bertanya sebenarnya ini ketika saya misalnya melihat kadaver ya, melihat mayat ini di mana ya kehidupan yang kemarin dia jalankan kok hilang begitu saja. Lalu apa bedanya dengan orang yang tidur? Nah, ternyata kan di dalam Al-Qur'an sendiri banyak penjelasannya misalnya seperti itu. Nah, itulah yang coba saya gali. Lalu saya berpikir lalu kalau begitu yang membuat manusia ini hidup apa gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan simpel seperti itu kemudian dan saya coba mendalami, ternyata dalam Al-Qur'an ditiupkan ruh nih. Ternyata berarti ruh yang menyempurnakan kehidupan manusia. Nah, memang saya cari banyak yang memang belum banyak yang mengkaji tentang itu ya. Saya sebenarnya sih memberanikan diri saja walaupun memang belum banyak ya, saya coba memberanikan diri untuk membahas itu dalam disertasi saya. Jadi memang secara praktikal belum bisa banyak karena ini masih sangat hijau begitu, tapi secara konsep bahwa selama ini bahwa secara umum manusia masih mengejar kesehatan itu hanya melihat kesehatan itu parsial, tidak kesehatan yang holistik. Nah, kesehatan yang holistik itu meniscayakan peran batin, peran ruhaniah tadi yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhannya. Jadi sebenarnya ingin merubah konsep memberikan intervensi terhadap konsep Barat yang selama ini menafikan adanya substansi rohaniah, apalagi Tuhan itu sendiri. Hingga banyak orang yang kejar-kejaran mengejar kesehatan sampai kadang menyalahkan dokternya bahwa dokternya malah praktik, padahal sebenarnya pasien yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia memang misalnya belum bisa sembuh atau segala macam. Jadi hal-hal yang bersifat itulah yang kemudian membuat saya memberanikan diri untuk itu begitu. Nah, sehingga implikasi etisnya misalnya pada konseling ya, misalnya itu relasi intersubjektif tadi. Jadi bahwa kita memandang manusia itu bukan objek. Misalnya saya sebagai seorang dokter tidak bisa memandang manusia hanya sebagai objek. Nah, yang saya tawarkan pada konsep tersebut adalah intersubjektif ketuhanan. Jadi meniscayakan adanya peran batin dan peran Tuhannya. Sehingga relasi antara misalnya seperti saya seorang dokter dengan seorang pasien, atau mungkin nanti seorang konselor terhadap konsilinya itu misalnya ya berbasis ketuhanan. Jadi intersubjektif berketuhanan. Siapapun orangnya, apapun agamanya, mungkin itu salah satu yang membuat saya memberanikan diri untuk menawarkan konsep itu. Sehingga ya kasarnya pengennya sih orang yang tidak menganggap adanya Tuhan atau orang yang tidak menganggap bahwa dirinya ini adalah ada yang hidup di dalam dirinya mungkin bisa merubah konsep tersebut. Kira-kira seperti itu sih gambaran kasarnya seperti itu gitu. Mungkin memang masih banyak yang perlu ditambahkan dari apa yang saya tuliskan dalam disertasi saya gitu. Makanya kenapa saya juga tadi mencoba menghadirkan itu supaya mungkin nanti secara perlahan kita sama-sama bisa membantu saya juga untuk mengembangkan ini sebenarnya gitu.
Mungkin yang sekarang adalah implikasi etis, nah mungkin lama-lama bisa implikasi secara praktikalnya. Mungkin itu sih sementaranya. Mungkin bisa ada tambahan dari yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Nah, tadi ketika ada tausiah sebelum penutupan itu saya ikut mendengar itu ya Pak Saripul ya. Pak Usul. Ini saya sudah sudah lanjut, makanya ini yang muda-muda ini nih. Jadi sering salah ini dia. Nah, itu sebenarnya kan bisa kita misalnya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai syifa kan begitu. Nah, tadi disebutkan banyak membaca Al-Qur'an. Nah, ini kalau dikaitkan dengan syifa tadi misalnya. Nah, bisa nggak kita lihat pembuktiannya, tetap itu mungkin bisa pakai neuroscience-nya juga lah ya kan, karena bagaimanapun secara empirik kan memang sistem saraf itu yang dia bekerja kan untuk gerak semuanya tadi, fungsi-fungsi tadi. Nah, kira-kira karena mungkin perlu penelitian juga ya Pak Usul ya. Betul. Nah, kira-kira seperti apa itu kalau kita angkat ke situ? Terkait pertanyaan Bu Anissa tadi bisa juga itu. Ya. Oke. Jadi memang masih perlu penelitian lebih lanjut ya, Prof. Misalnya seperti tadi Al-Quran sebagai syifa, lalu kita masukkan ke dalam proses penelitian. Nah, ini memang perlu kita mungkin duduk bersama mendiskusikan bagaimana metodenya begitu untuk dijadikan misalnya terapi Al-Quran, misalnya ketika kita sakit, misalnya sering membacakan surat 26 itu 88.1, misalnya wa iza maritu fa huwa yashfin. Nah, nanti mungkin bisa kita teliti lebih lanjut bagaimana kemudian efeknya kepada saraf-saraf, kepada sel-sel, misalnya kepada sel-sel kanker, seperti tadi yang saya sampaikan misalnya di Amerika, misalnya ada orang yang diperdengarkan Al-Quran, tidak ngerti apa isinya, tapi ternyata substansi sel-selnya berubah, misalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin juga misalnya bisa dilakukan misalnya seperti wudu, hubungannya dengan menenangkan diri atau menurunkan tekanan darah kan. Mungkin masih banyak yang perlu kita kaji, mungkin kira-kira seperti itu, Prof. Jadi bisa terkait dengan terapi ruhiyah tadi ya. Bisa, iya. Betul. Bisa. Nah, ini mungkin salah satu yang perlu eksplorasi lebih lanjut barangkali. Nah, kalau saya ingin nambah aja, misalnya dalam Al-Quran itu banyak sekali itu yang memang memerlukan suatu dan dia bisa terkait dengan terapi batiniah kita ya. Tadi contoh wazamaritu fahuwa yasfin, atau bisa juga ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, ini kan juga seperti apa itu? Misalnya kita berzikir mengingat Allah, hati plong kan, semata nyambung dengan Allah. Misalnya kita khusyuk sepenuhnya itu nyambung dengan Allah. Nah, itu bisa. Nah, dari segi pengalaman misalnya ketika seseorang nyambung dengan Allah, betul ya kan, betul-betul terasa kan itu. Dia air mata akan mengalir sendiri itu kan. Itu kan salah satu ini juga itu. Fenomena yang dia bagaimanapun air mata mengalir, dia terkait dengan saraf itu, sistem saraf juga kan di situ misalnya ya. Saya nggak tahu, ini dokter tentu bisa lebih jelas. Maksud saya, kira-kira contoh tadi itu khusyuk itu juga perlu kita bisa dapat penjelasan dari situ. Yang seperti apa khusyuk? Saya mencoba menafsirkan sendiri khusyuk itu ya ketika kita merasa Allah hadir, kan gitu tuh. Betul. Iya. Nah, ini nih yang saya kira nih hal-hal yang memerlukan kajian-kajian lebih lanjut ini. Iya. Dan terus terang nih saya ketika ini ada dokter psikologi, perlu dokter ini betul. Neuroscience apa kan dipelajari psikologi itu. Iya. Jadi karena itu ini bagus sekali, ini satu kesempatan bagi kita untuk dialog ya Pak Usul ya. Iya. Enggak, silakan lebih lanjut kalau ada yang mau bertanya lagi. Atau ada penjelasan tambahan dari Pak Usul, silakan Pak.
Iya, mungkin menambahkan sedikit saja, Bu. Memang di dalam Al-Quran itu kan allazina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi memang khusyuk itu adalah ketika kita bisa merasakan hadirnya, merasakan bertemu, berjumpa dengan Tuhannya begitu. Dengan apa? Memang di ayat 45-nya dijelaskan khusyuk itu memang berat gitu, tetapi ketika itu terjadi maka ganjarannya adalah dia bisa bertemu dengan Tuhannya. Nah, konsep-konsep ruhiyah ini yang memang masih perlu kita kaji lebih lanjut, bagaimana kemudian ada implikasinya terhadap baik kesehatan ruhiyah tadi dan berdampak kepada kesehatan fisik begitu. Mungkin memang perlu kajian lebih lanjut, Bu. Kira-kira seperti itu. Memang sangat menarik sih sebenarnya. Lahan riset kita ya. Iya, betul. Kira seperti itu. Ini Pak Sariful ada. Izin tanya, Pak. Silakan Pak Sariful. Nanya atau nambahkan juga boleh. Baik, Bu. Maaf nggak kelihatan mukanya di luar, masih di luar. Ada insya Allah Senin ini Pak Prof. Subandi melakukan Zoom meeting juga, Zoom seminar ya, terkait dengan psikologi zikir kalau nggak salah Pak Usuluddin ya, Senin ini kalau nggak salah. Betul, psikologi zikir ya. Psikologi zikir, kemudian ada waktu yang lalu ada psikologi sabar. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mencoba juga untuk melihat memahami tentang apa yang beliau kembangkan bersama tim dan teman-teman di psikologi UMY juga yang PPI Pak Usul. Apa yang menjadi kekurangan, bukan ya entah itu kekurangan dari psikologi modern ataupun psikologi islamisasi tadi yang dibilang adalah tentu ada penelitian lebih lanjut yang terkait yang penemuan Pak Usuluddin salah satunya. Kemungkinan yang lebih dalam lagi seperti apa sih zikir yang sesungguhnya benar-benar bisa menenangkan hati dan jiwa itu seperti apa? Nah, untuk kedepannya para mahasiswa yang mungkin ada di forum ini, mungkin ayo kita duduk bersama untuk memecahkan dengan ada forumnya ini bisa kok dalam waktu dekat ataupun dengan adanya media forum ini kita memulai yang lebih kecil lagi mungkin ya, yang lebih kecil bagaimana sesungguhnya proses penenangan diri dalam psikologi Islam dalam konsep zikir itu dikembangkan. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita bisa mengikuti seminar Zoom yang narasumberkan oleh Pak Prof. Subandi pada hari Senin insya Allah. Nanti coba saya sharekan linknya aja Pak Sariful, mungkin biar teman-teman juga bisa biar semua kita ini bisa menambah kesanah pengetahuan kita di forum ini. Dan terima kasih kepada Bu Nur sudah membuat Zoom ini mengawali biar kita ini yang muda-muda ini yang semuanya bisa lebih pengembangan ilmunya lebih ini, jangan stuck di tempat terus. Hanya gara-gara pandemi ya stuck gitu. Tapi alhamdulillah Bu Nur sudah memberikan tempat seperti ini, ruang dan waktu seperti ini untuk kita bisa mengeksplorasikan pengembangan keilmuan psikologi Islam dan konseling ini yang lebih kuat lagi gitu. Kemudian ada satu lagi, kalau tidak salah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Usuluddin tadi, ada psikologi sufi ataupun psikologi yang ditulis oleh Pak Aris Fauzan, yaitu psikologi transpersonal ya, psikologi transpersonal. Mungkin kita juga Pak Usul sama Pak Arif Fauzan duduk bersama untuk terkait menambah lagi pengetahuan yang lebih luas lagi terkait psikologi transpersonal tadi. Orang yang memiliki jiwa alim ulama, kemudian orang yang standar biasa saja, itu seperti apa sih psikologi transpersonalnya? Seperti itu nanti insya Allah. Mungkin dari saya seperti itu aja, sekedar informasi tadi untuk menambah pengetahuan kita untuk lebih luas lagi terhadap psikologi Islam dan konseling. Terima kasih Bu Nur dan Pak Usul. Terima kasih Pak Sariful. Bagus sekali nih, kita pengayaan ini perlu sekali ya, dan memang
The future is yours. Punya kalian itu semuanya. Saya hanya membuka jalan aja ini. Saya ini udah 70 tahun. Jadi itu betul ini. Silakan yang lain. Yang mau bertanya nih mahasiswa nih. Ada Bu Cucun, ada siapa nih? Sapana, silakan. Ada Zahra tadi saya lihat juga. Itu kayaknya dari psikologi itu. Seraya ke Suara, apa kabarmu? Silakan, nih udah sarjana kita nih. Atau dia Zahra, mau tanya? Loh, Pak Yudi kali? Sayang nih kita nggak manfaatkan waktu nih, Pak Yudi. Atau mau ditambahkan, silakan Pak. Silakan Pak Usul mau menambahkan penjelasan. Tadi interkoneksi. Saya nyimak aja Bu lagi. Lagi menyimak nih Bu. Oke, silakan. Yang interkoneksi tadi menarik ya. Masing-masing kan ada psikologi zikir, lalu psikologi apa sufi, psikologi itu ada buku Fraser itu ya, yang orang Turki itu ada. Nah, saya kira ini semua merupakan bagian dari pencarian tadi kan begitu. Betul. Nah, dan kita memerlukan pengayaan itu. Saya malah berharap suatu saat dari kajian-kajian virtual serial seperti ini, kalau bisa kita ada buku-bukunya BKI gitu loh. Ya. Yang terkait apakah itu psikologi Islam dalam berbagai aspek tadi. Ya. Pak Usul psikologi ruhiyah lah ya kan, bukan ya itu. Kemudian psikologi zikir, psikologi positive thinking, negative thinking, itu kan perlu itu zon tadi, suuzon, husnuzon. Itu ada ininya, kita disuruh husnuzon, ternyata itu kan psikologi positif bicara itu. Misalnya. Nah ini sangat menarik dan dikaitkan, ada banyak sekarang, ini sangat umum ya, dari common jadinya itu. Yaitu ya kita mengatakan itu misalnya kita itu kan stimulus itu dalam diri kita sendiri. Jadi bisa jadi di situ bisa bermanfaat gitu ya. Nah, silakan nih. Saya nggak tahu nih. Ini Bunda ini siapa nih ya? Saya berharap nih dari floornya aja banyak bertanya nih. Kesempatannya ada Pak Usul. Silakan. Ada Kiai Haji As. Oh ini bapakmu ya? Iya, betul. Beliau pengen denger aja. Iya, oke baik. Selamat datang Pak, ikut hadir. Alhamdulillah. Tadi pagi Prof. Imam itu japri saya. Saya hadir dulu iya, Bu. Khotmul, terus dia kasih komentar panjang. Gitu. Terus dia senang sekali. Iya. Silakan Pak Usul. Kalau ada tambahan atau ini Mas, pengantin silakan pengantin ini. Ini sarjana kita juga nih. Ayo Mas, aktivis. Umaya. Kalian di mana? Kalau nama aja nggak ada dapat apa-apa. Ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pengantin baru. Mudah-mudahan. Aduh, Ibu, terima kasih banyak. Sangat hadir ya. Iya, alhamdulillah. Ibu, mohon maaf saya pertama nggak bisa on cam karena pakai laptop yang nggak ada kameranya ini. Iya, Tadi saya menyimak kebetulan dari pertengahan Bu, jadi dari tadi tuh masih menyambung-nyambungkan ya apa yang dipaparkan oleh Pak Usul tadi yang betul dikatakan Bu Anissa ya, sangat membuka wawasan kita dan khususnya saya Bu sebagai alumni begitu ya, yang mungkin beberapa langkah udah tidak di dunia ini, di dunia teori mungkin ya itu, tapi secara praktek kan masih bisa melakukan gitu. Kemudian juga tadi saya mendengar tanggapan dari dari Pak Saripul
itu bagus kalau kedepannya kita mengadakan forum-forum lanjutan gitu ya untuk kemudian mengembangkan konsep-konsep dan teori yang tadi dipaparkan oleh Pak Usul tadi. Itu mungkin Bu baru tanggapan saja. Saya juga ya masih tadi menghubung-hubungkan, tapi saya sangat antusias kalau misalnya disertasi ada ini nanti. Kita tiap bulan. Pertemuan seperti ini, diskusi gini tiap bulan. Ya, alhamdulillah, insya Allah nanti saya akan jadi partisipan selalu, Bu, untuk menyimak kajian-kajiannya. Dan saya menunggu ya Pak terbitan buku dari disertasi Bapak. Insya Allah saya juga antusias sekali menyambut, mau pre-order juga seperti Ibu. Baik, insya Allah. Terima kasih. Oke, makasih ya Mas ya. Selamat ya Mas. Ya Ibu. Ya. Nah, ini ada dari Bu Cucun. Silakan Bu Cucun. Atau mau dijawab dulu nih Pak? Tadi usul aja dari Mas ya. Iya. Ya. Teh emas ini nih. Di Garut ya mah. Tasik Ibu. Oh Tasik ya. Bu Cucun mau tanya nih. Silakan Bu Cucun. Dikasih kesempatan bicara nih. Oh langsung aja ya. Baik Prof. Mohon izin off-cam ini Prof. Mohon maaf. Ya, udah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ahmad, saya itu pernah mendengar bahwa seorang filosof Islam seperti halnya Imam Ghazali itu ada disebutkan berkaitan dengan Aristotelian begitu ya Pak ya. Nah ini mohon pencerahannya barangkali. Karena saya tadi mohon maaf tidak menyimak dari awal mengenai adanya apakah memang betul ada keterkaitan seperti itu atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Umaya kali? Iya. Silakan itu aja dulu. Silakan. Iya. Ya. Aristotelian di sini maksudnya adalah meminjam logika Aristoteles dalam mengkaji ilmu kalam, artinya menggunakan logika filsafat khususnya silogisme, kira-kira seperti itu penjelasan singkatnya Bu. Jadi memang dalam mengkaji ini siapa tadi Imam Ghazali ya, iya dia menggunakan ada filsafatnya, ada ilmu kalamnya, ada logika dari Aristotelesnya juga. Jadi memang integrasi interkoneksinya di sini jadi ada premis mayor, ada premis minor gitu ya, sampai kepada natijah atau kesimpulan. Jadi memang sangat komprehensif begitu. Kira-kira seperti itu penjelasan sebenarnya, Pak. Jadi dia meminjam logika Aristoteles, kira-kira seperti itu dalam mengkaji ilmu kalam. Oke. Ada yang lain? Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Prof, terima kasih Prof. Ya, makasih. Sama-sama Bu Cucun. Indra, apa kamu tanya Indra? Indra, siapa tahu bermanfaat nih untuk finalisasi skripsimu. Indra. Ya, Prof. Enggak, silakan mau tanya. Izin suaranya kedengeran, Prof. Kedengaran. Ya, bismillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf belum bisa on cam karena tadi baru selesai nyuci kipas, jadi sambil ngerjain gitu kan. Ya, saya tertarik terkait psikologi ruhiologi ya, Prof. Suludin ya. Ya, di sana saya coba menggambarkan terkait dinamika dari ruh seseorang gitu ketika dia melakukan sesuatu, khususnya dalam peribadatan. Nah, di sini saya coba menggambarkan atau mengira-ngira nih, karena saya kan lagi berkecimpung aktif dalam dunia perpanahan. Nah, di mana di sana memang ada nilai-nilai sunnahnya dan di mana di sana juga ada dinamika tentang emosi dan juga kejiwaan seseorang. Nah, jika boleh digambarkan nih, Prof, gimana sih dinamika dari ruh seseorang ke dalam sebuah olahraga? Karena kalau saya pribadi kan saya hanya melihat
bagaimana bentuk fisiknya, entah itu emosinya atau seperti apa. Dan di sini mungkin saya ingin meminta Prof. Suludin dari kajiannya yang sudah bahkan hampir dicetak menjadi sebuah buku terkait bagaimana sih dinamika seseorang ataupun ruh seseorang dalam melakukan aktivitas khususnya olahraga. Yang dimana mungkin seperti yang tadi Prof. Jamas bilang bisa membantu finalisasi skripsi saya yang mana memang subjeknya dalam olahraga tersebut. Terima kasih Prof. Ya, mangga, silakan Pak ini Pak Usul, mudah-mudahan segera profesor deh, bagus lah. Amin, amin. Ini doa kayaknya nih dari Mas Indra ini. Amin, amin, mudah-mudahan insyaallah. Ya, jadi kita bisa lihat sebenarnya di dalam ayat, sebentar saya bacakan, biar lebih enak. Ya, jadi kan di dalam Al-Quran itu ada surat 42 ya, di surat Syuara ya, ayat 51 dan 52 di situ. Mungkin dalam bahasa Indonesianya saja ya, misalnya Allah mengatakan di situ, dan tiadalah bagi seorang manusia bahwa ia berkata-kata kepada manusia melainkan dengan wahyu. Nah, jadi atau di balik dinding, dan Allah atau dia mengirim utusannya begitu. Lalu Allah mewahyukan dengan izinnya apa yang dikehendaki. Nah, dijawab oleh Allah di ayat berikutnya bahwa dan demikian kami wahyukan kepada ruh dengan perintah kami. Jadi engkau sebelumnya tidak mengerti apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami menjadikan kitab itu cahaya atau nur. Nah, jadi di sini dijelaskan pula di kalimat berikutnya, melalui kitab itu kami memberikan petunjuk bagi orang-orang yang kami kehendaki. Nah, di dalam disertasi saya coba menggali bahwa substansi daripada ruhaniyah itu sebenarnya, oleh karena tadi ruhaniyah sudah saya jelaskan, dia chipnya itu adalah rasa, dan ruhaniyah itu dari rasa itu kemudian di ayat ini dijelaskan bahwa ruh itu adalah iman, dia kepercayaan Allah, lalu dia adalah nur, dia adalah kitab. Nah, esensi-esensi inilah yang kemudian menggerakkan kita, baik secara suara hati, voice of the heart, maupun gerakan kita secara fisikal, secara badaniah begitu. Jadi ketika seseorang itu hendak melakukan sesuatu, yang paling penting adalah bagaimana dia berniat dan dia menertibkan dengan niatnya tersebut. Nah, konsep saya ini adalah bagaimana meniscayakan ketika seseorang ingin melakukan segala sesuatu, ruh inilah melalui rasa tadi yang menjadi benchmarknya gitu, dan senantiasa terkoneksi dengan Tuhannya, sehingga apapun yang dia lakukan itu berfaedah, baik itu olahraga. Jadi tidak saja mendapatkan manfaat secara fisikal, tetapi secara batinnya tetap terjaga. Jadi apapun yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasa tidak mengganggu keimanannya, tidak mengguncang psikisnya, sehingga apapun yang dimunculkan itu nantiasa terkoneksi dengan Tuhannya. Jadi yang muncul itu adalah sifat-sifat yang positif, yang nanti ujungnya adalah yang diharapkan adalah sifat-sifat profetik, yaitu sidik, amanah, tabligh, wa. Nah, kalau itu kita coba lakukan secara pribadi dari kegiatan kita sehari-hari, misalnya mengembangkan sifat sidik ya, atau jujur. Nah, itu kan terus akan menghasilkan energi-energi positif pada diri kita, sehingga apalagi kita melakukan aktivitas fisik. Jadi kuncinya adalah memang niat tadi dengan tertib tadi itu, sehingga apapun yang mau kita lakukan membawa dampak yang positif. Kira-kira itu seperti itu kira-kira penjelasan sementaranya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Halo? Saya ingin dengar suara Umayyah nih. Kelihatan Umayyah ini sudah lulus ya? Umayyah. Saya lagi boleh nggak, Prof. Nur, sedikit? Silakan Bu Anissa. Sangat ditunggu. Ya. Pak Usul, ini mungkin saya berbicara sebagai dan sharing juga ya sebagai dosen mata kuliah BKI Individu dan Kelompok di BKI. Jadi selama ini yang saya
berikan kepada teman-teman mahasiswa adalah ketika kita sebelum melakukan konseling dan memilih pendekatan seperti apa ya, memilih teknik seperti apa, mohon maaf, maka kita kan harus memilih pendekatan ya. Itu saya ada beberapa mengajarkan, misalnya kalau kita memandang konseli klien kita dari pendekatan behaviorisme, maka worldview terhadap klien adalah manusia itu dibentuk dari lingkungan. Kalau misalnya kita memilihnya dari humanistik, berarti manusia itu punya potensi, seperti itu ya. Kemudian kan ada juga definisi terkait masalah ya, bahwa masalah dipandang dari behaviorisme, humanisme, psikoanalisis itu kan berbeda ya. Kalau psikoanalisis kan masalah itu timbul karena terbenturnya ego superego, hal-hal seperti itu. Nah mungkin ini akan saya rasa perlu ya Pak, terutama di kelas BK individu dan kelompok gitu. Jadi masuk sebagai pandangan pendekatan baru gitu. Mungkin nanti Bapak bisa masuk 2 atau 3 pertemuan. Iya. Ini juga masih terus berkembang Bu, jadi memang masih perlu banyak masukan juga. Jadi insya Allah kalau sama-sama kita bisa kembangkan nanti Bu di prodi gitu, insya Allah. Ya, sehingga mahasiswa kan tahu worldview-nya, kemudian pandangan terhadap masalah itu kan sudah lebih kebayang ya sama mahasiswa, karena itu akan menjadi landasan mereka menggunakan teknik apa, seperti itu sih. Ya, mungkin itu Pak Usul. Baik, terima kasih masukannya Bu Anita. Ini bagus nih, mulai nih ada nyambung lagi kita ya. Oke, saya nih melihat ada yang dari Araniri segala nih. Saya kasih kesempatan Pak Safril Shah. Maka Bapak mau ngasih komentar, masukan atau apa Pak? Araniri. Nggak ada kali ya. Juga nih ada Bu Francisca Anggraini nih. Beliau dari mana ya? Bu Francisca, apakah mau memberikan masukan? Saya senang ada banyak yang dari luar nih. Rini, dari mana Rini nih? Apakah mau nanya? Mahasiswa ya? Ya, silakan. Mau tanya? Dikasih kesempatan ini. Ini ada yang mau tanya Zahra nih. Zahra, silakan Zahra. Saya ada bahasa chat buat ini ya, silakan Zahra kamu tanya. Rini sedang memikirkan pertanyaannya nih. Silakan Zahra. Zahra boleh bisa langsung ditanyakan? Zahra. Tapi dia tanya ini nih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, izin bertanya, bagaimana penjelasan mengenai ruqyah atau kesurupan atau hal lain seperti itu dalam ilmu ruhyologi? Dan bagaimana cara mengatasi atau menyikapi hal seperti itu? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, langsung dijawab ini, Prof. Langsung aja, Pak. Oh iya. Ya, jadi seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi bahwa dalam surat 32 ayat 9 Allah menitipkan ruh pada setiap manusia yang tidak membedakan bangsa dan bahasa karena sesungguhnya manusia itu adalah umat yang satu gitu. Nah, dalam hal itu sebenarnya ketika ruh ditiupkan bersamaan dengan rasa tadi yang memberdayakan ruh tadi itu, maka dalam kehidupannya dalam Al-Quran itu disimpulkan hanya 3 saja. Satu, dia kondisinya manusia yang digambarkan dalam surat 100 ayat 6 bahwa manusia itu suka engkar kepada Tuhannya. Yang kedua surat 70 ayat 19-20 bahwa manusia itu suka berkeluh kesah, suka menantang. Kalau dia sedang sempit, dia sedang kaya raya, dia kikir. Kalau dia sedang sempit, dia ingin mati. Lalu di dalam surat yang lain dikatakan bahwa manusia itu lebih tersesat jalannya, bahkan bisa membunuh, bisa memperkosa. Jadi terkandung di situ sifat-sifat jin, sifat-sifat setan dalam surat Syuara ayat 26, surat 21 ayat 21 sampai 26.
di surat 26, mohon maaf, itu digambarkan bahwa manusia yang menggunakan sifat setan itu adalah manusia yang suka berbohong, suka ghibah dan seterusnya. Jadi sebenarnya pada kenyataannya adalah ketika ruh masuk ke dalam institusi tubuh manusia dan dia tidak mendapatkan pendidikan dari Tuhannya yang saya sebut tadi adalah integrasi adalah direct influence tadi, maka manusia dia bisa berubah sifatnya saat itu juga bisa berubah menjadi setan, bisa berubah menjadi jin, bisa berubah menjadi manusia yang sukanya berkeluh kesah tadi. Disitulah maka manusia terombang-ambing dalam kehidupannya yang digambarkan dalam Al-Quran itu sebagai sebuah keraguan. Nah, ketika keraguan itu menjadi basic pada dirinya sehingga dia menjadi labil, menjadi goyang, maka apalagi belum ada pendidikan dari Tuhan yang melalui ruhnya tadi, karena ruh itu adalah nur, dia adalah cahaya, dia adalah kitab, dia mencatat seluruh perbuatannya, makanya kehidupannya dia menjadi unstable. Nah, ketika unstable, tidak stabil, itulah dia mudah sekali terganggu, baik secara fisik itu somatis ya, jadi bisa ada yang disebut dalam kedokteran itu psikosomatis, jadi dia merasa ada sakit, merasa segala macam. Nah, nanti yang lebih dalam lagi ada secara psikologis, ada lagi secara psikiatri. Nah, itu semua akibat dari manusia-manusia yang memang istilahnya memang belum secara fully mengerti tentang dirinya dan mencoba menjalankan kehidupan ini, sehingga banyak kemudian gangguan-gangguan baik secara fisik maupun secara yang lain begitu. Nah, kalau orang kesurupan itu memang terjadi gangguan mekanisme baik secara fisik maupun yang imaterial. Nah, yang imaterial ini tadi setelah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa ada substansi ruh di situ. Nah, ketika ruh itu unstable oleh karena gangguan hawa nafsunya, maka dia bisa terjadi yang namanya kesurupan atau trans itu begitu. Apalagi ada kita percaya dalam agama kita bahwa ada yang namanya yang di luar sana ya, yang mengganggu kita begitu misalnya. Nah, itu ada hal-hal gaib lain yang memang bisa mengganggu kehidupan manusia itu sendiri. Jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Jadi bisa ada dua aspek, ada secara intrinsik, ada secara interior maupun secara eksterior. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Ya, bagus sekali. Ya, masih ada yang memanfaatkan kesempatan. Izin Bu, nambahkan dikit terkait dengan silakan. Terkait dengan masalah ru'yah tadi ya, ada ru'yah syar'iyah sebetulnya yang diperbolehkan itu. Sesungguhnya pada dasarnya manusia itu bisa meru'yah dirinya sendiri. Ya. Dengan cara apa? Zikir, sholat, dan lain sebagainya. Dengan ibadah ritual yang lain-lainnya. Akan tetapi adalah manusia ini sulit untuk melakukannya sendiri. Maka yang diperkenankan adalah ru'yah yang syar'iyah itu. Untuk melalui perantara orang lain. Merujuk beberapa kitab yang saya pahami ya, sesungguhnya orang yang meminta ru'yah itu adalah salah satunya tidak diperkenankan juga untuk mencium baunya surga gitu. Karena apa? Dia malas untuk merubah dirinya sendiri gitu. Nah, jadi yang diperkenan gitu adalah ru'yahnya syar'iyah. Di luar ru'yah yang syar'iyah itu maka tidak diperkenankan dalam Islam sesungguhnya. Karena sesungguhnya tadi saya bilang adalah sesungguhnya manusia itu bisa meru'yah dirinya sendiri, seperti dia sendiri seperti apa. Ya seperti ya taubat dan lain sebagainya gitu. Jadi terkait dengan hal seperti itu mungkin bisa digali kembali untuk terkait masalah ru'yah. Terima kasih. Ya, nah bisa dikaitkan dengan psikologi khusyuk ya. Ya. So, tadi kan kita melepaskan dari diri kita sendiri, betul-betul merasakan Allah hadir kan gitu. Kalau dilihat itu jiwa kita pada saat itu tuh betul-betul dalam kondisi yang kalau dikatakan kenikmatan beragama di situ, beribadah di situ tuh ada di situlah kenikmatannya. Dan intinya tadi ketika diruqyah tadi kan jiwa tersucikan. Jadi hati-hati. Ini kan persoalannya kita berjihad dengan diri kita ini.
Bisa karena hati kita kotor, kita harus bersihkan itu. Bisa juga orang kesurupan karena dia mengharapkan sesuatu, menginginkan sesuatu, tapi itu tak tercapai, dia sangat dipengaruhi oleh keinginan yang menggebu tadi. Bisa juga, dan dia terekspresikan dalam ketidaksadaran dia itu. Bisa jadi. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Usul, ada faktor interior dan eksterior, internal dan eksternal tadi kan di situ. Jadi saya kira kita perlu juga itu mengembangkan psikologi khusyuk tadi seperti apa dan bagaimana dia punya implikasi terhadap kejiwaan kita dan juga bisa kita jadikan itu sebagai terapi. Misalnya terapi salat tanpa khusyuk, tanpa merasakan Allah hadir, tentu kualitasnya mungkin ya bagi penyembuhan, bagi terapi tadi. Nah ini saya kira, saya sekedar nambahkan dari pengalaman seperti itu. Saya kira gitu Pak, kalau masih ada nih silakan kalau ada tambahan penjelasan dari Pak Usul. Ya, sudah cukup barangkali Bu. Terima kasih tadi Pak Sariful juga sudah menambahkan, dari Prof juga sudah menambahkan. Insya Allah memang kajian-kajian seperti ini menarik dan memang perlu serial-serial berikutnya dari narasumber juga yang banyak mungkin sehingga kita bisa mengelaborasikannya dan bisa terus mengembangkan keilmuan kita, karena pada dasarnya memang yang kita mau bagaimana sebenarnya karena ada kata-kata Islam di sini, tentu Islam lah yang menyelesaikan, tinggal lagi bagaimana kita mengkaji itu sesuai dengan tuntunannya, kira-kira seperti itu. Ya, kita sudah 5:30 ya. Saya kira ada beberapa catatan dari situ, tidak ada yang bertanya lagi. Ada catatan-catatan pertama terkait dengan kajian virtual yang insya Allah kita bisa buat berseri ya, karena saya lihat sekarang ini luar biasa ini. Dan ke depan mungkin kita akan bisa kembangkan dalam bentuk kajian-kajian. Ini ada Bu Anissa di sini ya. Bisa ini menjadi bagian dari program dari prodi Bu Anissa. Saya cuma gelisah aja nih kok nggak ada ininya apa ya kan, ini yang muda-muda banyak yang hebat-hebat kan begitu. Saya coba itu. Nah, kira-kira kalau dia masuk di situ, apapun lah nanti, apakah dia itu kalau secara struktural organisasi mungkin agak sulit ya kan, tapi sebagai bentuk program itu bisa. Dan nanti hasilnya kita arahkan pada pengembangan konsep-konsep baru ya, atau temuan-temuan baru yang bisa bermanfaat dalam memperkaya konten yang kita punya selama ini. Itu satu hal. Nah, yang kedua, tentu ada banyak ya. Saya melihat Pak Sariful juga bisa mengangkat disertasinya ini. Kemudian yang lain, kita akan buat agenda ini. Selanjutnya apa? Kita bisa membuka diri nih. Saya terus terang, di BKI kah, di psikologi kah, di apa, di pendidikan kah, kita bisa punya sesuatu yang baru gitu loh. Itu menjadi branded kita, itu yang saya apakan. Dari yang seperti ini aja saya membuka diri. Oh udah luar biasa, adalah potensi nih cara itu. Nah, ini kan nanti yang muda-muda ini bergerak ke arah itu luar biasa, insya Allah itu. Ya, karena itu kita buat agenda kelanjutannya kan ya, karena ini tiap bulan seperti apa ini. Siapa yang ini, dan saya kalau masih ada FGD apa ini, saya insya Allah akan ngundang lagi nih FGD integrasi nih. Pak Usul, nanti tadi diusulkan siapa ya, kalau perlu dengan Pak Fuad Masori itu kita undang juga bisa itu nanti. Jadi kita kajian. Pak Sariful juga bisa itu Bu. Ya Pak Sariful nanti ya. Nah, ini ke depan nih bisa bulan depan Pak Sariful. Pak Sariful. Siap Bu, insyaallah siap Bu. Oke baik. Nah, misalnya kayak Bu Rizky kan juga perhatian ke situ ya. Nah silakan nanti berlanjut nih Bu Anissa. Pak Akam itu sebenarnya lama di Pakistan tuh belajar tasawuf sambil mengamalkan saya kira. Nah, saya kira kalau beliau bisa juga mengangkat pengalaman paling tidak, dan dia menjadi bagian dari terapi, karena itu kalau tasawuf pensucian jiwanya Al-Ghazali kan itu bagus sekali itu. Kalau Widatul Wujud lain lagi ya, itu falsafah gitu. Nah, contoh seperti itu. Ini psikologi sufi bisa itu.
ya. Nah, jadi itu untuk langkah ke depan. Nah, yang terakhir, ini lumayan nih, ada 41 tadi saya lihat. Kalau ini kita jadi sebuah komunitas, bisa nih dibuat ininya nih Bu Anissa. Buat komunitas kajian psikologi dan sebagainya tadi, bisa lah dibuat namanya ya. Psikologi, konseling dan sebagainya. Bagi yang berminat dan punya interest di situ, dan kita perluas juga jaringannya ke para dosen tadi. Saya kira itu 3 hal sebagai untuk tindak lanjut ya. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak sama Pak Usul nih yang luar biasa. Hari ini adalah harinya Pak Usul. Saya senang sekali dari pagi, dan juga tentu ini bagi hari bagi kita semua ya. Amin, amin. Dan ini akan berlanjut, dan kalau perlu insya Allah kita akan mengundang mahasiswa kita dengan skripsi yang bagus nanti. Itu dia juga bisa mempresentasikan itu bagian dari bagaimana mahasiswa mengekspresikan pikiran-pikirannya yang dia tuangkan di dalam skripsi tadi. Atau dia misalnya mencoba melihat teori dan sebagainya, dia coba lihat dengan fakta empirik tertentu, silakan. Nanti kita lihat itu bagaimana. Kita berikan ruang untuk bisa juga presentasi di forum seperti ini. Saya kira itu, dan saya sebenarnya udah laporkan juga ke Pak Hakam ya, kalau bisa ada itu, ke depan bisa juga memperkaya program studi BKI sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan sekarang ini bisa berlanjut dengan baik. Demikian, sekali lagi terima kasih Pak Usuluddin, Pak Dr. Terima kasih Dr. Ahmad Usuluddin. Terima kasih Pak Sariful, Bu Anissa, Bu Rizky yang belum ikut ya, dan Bapak Ibu sekalian dan mahasiswa, saudara-saudara ini bagus sekali nih sudah terlibat di sini, dan kita berharap ini juga semua jadi pelanjut, insya Allah, amin. Amin. Dan mari kita tutup pertemuan kita ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Lela ya. Lela nih yang banyak membantu nih. Terima kasih semuanya. Terima ya, kasih Bu Anissa, Pak Sariful, semua yang hadir. Bu Rizky. Ngopi dulu. Terima kasih Pak Usul. Mohon izin, Prof. Ya. Mohon izin, Bu. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti mungkin sedikit